Selamat datang di GSKI Metanoia Malang. Ibadah akan dimulai. 3 pilar GSKI: kesucian, tanggung jawab, langit baru dan bumi baru. Harap mematikan suara HP. Selamat beribadah. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Semoga kita baik-baik dan sehat-sehat semua pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk doa Bapa kami dan pengakuan iman rasuli. Untuk doa Bapa kami, ikuti saya ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian, tenggelamkanku Bapa. Dimanapun
ajarku jaga hadiratmu. Bapa ajarku jaga hadiratmu di dalam kekudusan, kini selamanya di hadiratmu. Kini selamanya di hadiratmu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajarku jaga hadiratmu Tuhan. Haleluya. Hidup dalam kekudusan. Haleluya. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan tinggal di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku senangkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Angkat hatiku ke arah-Mu. Terima kasih Tuhan, pertolonganku hanya dari-Mu saja. Pertolonganku daripada-Mu Bapa. Sejak aku muda sampai hari tua, Kau selalu membela
selalu membela dan tetap menjaga. Kau selalu membela dan tetap menjaga. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kami bisa berkumpul di tempat ini, beribadah dengan baik Tuhan. Kami serahkan semuanya ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Urapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Urapi para petugas pelayan yang ada Tuhan. Baik sampai yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, silakan duduk. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian, mari puji Tuhan. Agungkan namanya, glory agungkan namanya, sampai selamanya. Puji Tuhan. Biar tidak kedinginan kita berdiri terus ya. Kita angkat pujian dalam suka dan duka. Ku puji Tuhan. Suka dan duka memuji Tuhan, dalam segala keadaan memuji Tuhan. Tuhan setia selalu besertaku, sepanjang jalan Dia bersamaku. Ya kirangkanku, ya kirangkanku, ya kirangkanku, ya kirangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Ya kirangkanku, ya
suka dan duka memuji Tuhan. Dalam segala keadaan memuji Tuhan. Tuhan setia selalu besertaku. Sepanjang jalan Dia bersamaku. Ya girangkanku, ya girangkanku, ya girangkanku, ya girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Ya girangkanku, ya girangkanku, ya girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Ya girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Angkat pujian Hanya Harimu Tuhan. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya senyum belaka semua. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Hanya harimu, hanya harimu Tuhan. Ya Tuhan, hanya harimu Tuhan. Hanya harimu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku, haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Hanya harimu Tuhan, harimu Tuhan. Hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku, semua harapanku. Benar Tuhan, di pengakuan kami Tuhan, ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan
Takkan ku harap lagi. Bapa di surga, inilah pengakuan kami bahwa hanya Engkaulah harapan kami. Engkaulah satu-satunya tempat kami berlindung, tempat kami berteduh. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang sudah Kau berikan pada pagi hari ini, untuk kami boleh bersama-sama datang beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk kesehatan yang baik yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih juga untuk kesempatan yang sudah Engkau izinkan kami semua untuk kami boleh datang dan berbakti. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong dan menyertai kami semua. Tuhan, Engkau menyucikan hati kami semua untuk kami boleh berlayak mendengar kebenaran firman-Mu. Dan juga Engkau melayakkan hamba-Mu ini untuk kami boleh menyampaikan sebagian dari kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami simpan di dalam hati kami, dan terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami juga menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang sebentar juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan juga menolong mereka. Tuhan pakai guru-guru sekolah minggu untuk boleh membawa anak-anak ini semakin hari semakin dekat kepadamu sejak mereka masih dalam usia muda. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak dan Ibu saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya ingin membawakan satu tema, yaitu tentang We are the champion. Ya, kita adalah pemenang. Tema ini sempat saya bagikan di ibadah kedua, mungkin sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu gitu ya. Waktu itu masih belum ibadah sore, masih ibadah setengah siang ya, karena masih setengah 11 ya. Nah, marilah kita pada pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan tentang apa sih sebenarnya juara itu, pemenang itu. Next slide. Ini adalah satu lagu yang pernah dipopulerkan oleh satu grup band Queen, yang mungkin lagu ini sudah sangat tidak asing bagi kita semua ya. Ya, we are the champion ya. We are the champion, my friend. Ya. And we'll keep on fighting till the end. We are the champion. We are the champion. No time for loser, cause we are the champion of the world. Ya. Semua pasti sudah pernah tahu lagu ini ya. Lagu ini juga dinyanyikan pada saat penyerahan Piala Dunia FIFA tahun 1994 ya. Piala ini diserahkan dan lagu ini dikumandangkan kira-kira sebelum pertandingan atau setelah menang. Pasti setelah menang ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus menyanyikan lagu ini kalau kita sudah menang ya. Karena seringkali kita sering juga ya menyanyikan kita umat menang, kita umat pemenang gitu ya. Ku kalahkan musuh gitu ya. Tapi kita belum pernah bertanding. Nah ini menjadi satu tanda tanya ya. Kalau kita menyanyikan bahwa kita adalah umat pemenang, berarti kita sudah melalui pertandingan ya. Nah tetapi lagu ini juga perlu menjadi catatan. Lagu ini adalah lagu perjuangan kaum G. Ya, jadi
Mungkin kita tidak perlu menyanyikan dan mempopulerkan lagu ini ya. Walaupun kata-katanya cukup bagus ya. Di sini kata-katanya yang bagus adalah kita akan tetap berjuang sampai akhirnya. We'll keep on fighting till the end. Ya. Jadi memang juara itu harus berjuang sampai akhirnya. Ya, oke, kita tidak berpanjang terhadap sejarah lagu gitu ya. Oke, next slide. Ya, champion, juara, jagoan, pemenang ya. Nah, untuk menjadi seorang juara atau jagoan atau pemenang, yang penting adalah ada kompetitor atau ada lawan ya. Gak mungkin ada juara yang gak ada lawannya ya. Atau lawannya mungkin nyerah semua, WO gitu ya. Ya tetap juara, tapi kurang bangga ya. Kita mau juaranya adalah ada musuhnya ya. Nah, seorang juara ini pasti juga unggul dari yang lain. Ya, kalau rata-rata biasa-biasa bukan juara. Kalau kita semua ingin jadi juara, maka kita harus lebih dari yang lain. Kita harus berbeda dari yang lain. Ya, kemudian untuk menjadi juara perlu melalui sekian banyak pertandingan dan berjenjang. Ya. Nggak bisa hanya satu pertandingan menang lalu juara. Misalnya, oh saya menang lomba di pertandingan 17 Agustus gitu ya. Terus kita merasa, wah aku ini sudah juara gitu ya. Belum. Harus banyak pertandingan diakui dan berjenjang. Mungkin pertama dari tingkat kampung gitu ya. Naik mungkin tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional sampai internasional. Nah, seorang juara juga harus berjuang maksimal dan berhasil ya. Kalau juara itu pasti berjuang ya. Kalau enggak berjuang enggak jadi juara. Dan yang penting berhasil. Banyak orang yang berjuang tapi belum berhasil. Itu juga belum jadi juara ya. Di minggu lalu ada videonya salah seorang jemaat sore, yaitu si Jit yang memenangkan juara renang. Itu renangnya 5.000 meter ya, 5.000 meter, 5 kilo, renang 1 jam. Bayangkan renang 1 jam ya. Kalau naik mobil Malang udah sampai Surabaya itu renang itu ya. Dan dia berjuang setengah mati sampai orang tuanya itu nangis-nangis. Takut nggak bisa berhasil, takut nggak kuat gitu ya. Nah tapi dengan pertolongan Tuhan dan perjuangan yang maksimal, dia bisa berhasil. Nah, seorang juara itu harus pantang menyerah ya, punya mental juara. Ya, jadi kalau kita ingin jadi juara, kita jangan gampang menyerah. Wis gak iso, kemampuanku cuma segini, ya udahlah. Ya, tapi mental juara pantang menyerah. Dan kita juga harus bertanding sampai akhir. Tidak ada juara yang mundur setengah babak. Capek wis mundur nggak jadi gitu ya, lari tengah-tengah mundur keluar lapangan nggak mungkin ya. Jadi seorang juara harus berjuang sampai akhir atau sampai waktunya habis ya. Kalau di sepak bola kalau sudah prit gitu berarti selesai gitu ya. Walaupun dia maunya harus gol dulu baru berakhir, tapi waktunya sudah habis. Ya, ini sama juga dengan kehidupan kita ya. Kita harus berjuang sampai garis akhir. Atau sampai waktunya habis. Waktunya habis berarti kehidupan kita yang diakhiri. Nah, seorang juara ini pasti melalui banyak musuh yang macam-macam. Ya, saya pernah komplain ya ke anak saya waktu Indonesia ikut babak penyisian Piala Dunia gitu ya. Saya komplainnya gini, loh Indonesia baru masuk, kok babak penyisian aja sudah musuhnya Jepang, Australia, pasti kalah ta. Ya, saya komplain gitu. Maksud saya ya kalau baru-baru masuk ini ya musuhnya yang enteng-enteng gitu ya. Tapi katanya anak saya gini, loh Mami jangan salah loh. Ini tuh kejuaraan dunia. Jadi ya musuhnya random. Bisa yang gampang, bisa yang sulit. Karena kalau yang nanti gampang ketemu gampang terus, enggak layak untuk jadi juara dunia. Nah, sama juga dengan kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa milih ya, ikut pertandingan yang gampang atau yang susah ya. Kalau bisa milih, kita pilih yang gampang semua supaya menang gitu ya. Ya, oke, next slide. Klik 1 kali. Kita sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita menangkan ya? Kita we are the champion, kita pemenang. Tapi apa sebenarnya yang harus kita menangkan?
Klik satu lagi. Kita harus memenangkan pertandingan iman. Ya, klik satu kali. Pertandingan iman itu adalah perjuangan hidup. Ya, perjuangan hidup orang percaya dalam menghadapi godaan dan pergumulan hidup yang tujuannya satu, mendapatkan kehidupan kekal yang dijanjikan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Berarti kita sebagai orang percaya, mau nggak mau kita harus masuk dalam pertandingan iman. Mau nggak mau, suka nggak suka, siap tidak siap, kita harus masuk dalam pertandingan iman. Klik satu lagi. Ya, di dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk inilah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Ya, begitu kita masuk di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menyiapkan diri kita untuk dibaptis, ya. Berarti kita siap masuk di dalam pertandingan iman. Karena telah kita ikrarkan iman dan janji kita kepada Tuhan. Ya, jadi adik-adik yang siap-siap mau baptis tahun ini, ayo kita benar-benar belajar dan kita sudah siap masuk dalam pertandingan iman, ya. Jangan takut, pertandingan itu selalu ada. Walaupun gak dibaptis pun ya ada gitu. Tinggal kita bisa menang atau kita menyerah kalah. Next slide. Nah, pertandingan iman ini kita perlu melalui 3 hal. Yaitu yang pertama, ketaatan akan firman Tuhan. Ya. Di dalam kita bertanding, ya, untuk kemenangan kita harus selalu taat kepada firman Tuhan. Kita berjuang hidup untuk menyenangkan Tuhan sesuai tuntunan Roh Kudus. Ya. Ketaatan akan firman Tuhan ini mungkin kita baru dapat kalau kita rajin membaca firman Tuhan. Lah, apa yang mau ditaati kalau kita nggak tahu apa firman-Nya, ya? Ya, mungkin di sana akan banyak hal yang disampaikan, ya. Jangan ini, jangan itu, buang ini, buang itu, buang iri hati, buang kesombongan, ya, dan banyak hal. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, dan banyak hal. Nah, yang kedua, setelah kita taat akan firman Tuhan, kita pasti juga akan menghadapi godaan dan pencobaan. Kita harus berjuang melawan keinginan daging, kenyamanan hidup, karakter dosa kita, dan egoisme kita. Nah, ini sesuatu yang tidak gampang. Ya. Di dalam kehidupan kita, sebenarnya kita itu punya musuh. Musuh yang harus kita lawan. Nah, musuh itu siapa saja gitu, ya. Kita semua tahu musuh kita adalah yang pertama iblis. Ya. Semua tahu iblis itu adalah musuh kita. Ayo lawan, kita lawan iblis gitu, ya. Tapi iblis itu loh kadang nggak kelihatan. Ya, mungkin kalau kita masuk rumah yang horor gitu, kita baru tahu ini ada iblis di sini, kita rawan dalam nama Yesus, ya. Terus iblisnya pergi, kita merasa menang. Tapi Bapak Gembala sering cerita, iblis yang berat itu yang ada di pikiran kita. Ya. Ini yang harus kita lawan, ya. Yang pertama, tapi katanya sekarang iblis ini sudah banyak yang minta pensiun. Karena manusia sudah jauh lebih jahat daripada iblisnya gitu, ya. Jadi mau pensiun semua. Nanti ada godaan gitu, ya. Selingkuh yang disalahkan iblisnya. Saya ini digoda iblis ini. Katanya iblisnya, lah kok enak. Situ yang menikmati, saya yang salah gitu, ya. Jadi iblisnya nggak mau. Korupsi juga gitu, ya. Ini dibujuk iblis sehingga korupsi. Katanya iblisnya, situ yang menikmati hasil korupsi, aku yang salah gitu, ya. Jadi iblisnya pensiun, ya. Nah, godaan dan pencobaan yang kedua adalah orang lain. Nah, orang lain ini sering menjadi lawan pada saat kita memasuki pertandingan iman, ya. Orang lain yang sangat iseng gitu, ya.
ngerjain kita gitu ya. Sehingga kita harus melawan itu ya. Kita mau marah atau enggak ini menghadapi orang-orang yang kayak gini nih ya. Bener enggak kita marah? Kita mangkel apa enggak gitu ya. Secara manusia kadang refleks kita, itu kita pasti marah gitu ya. Kalau sudah ada rangsangan untuk marah gitu ya. Apalagi orang ini sudah menjadi orang yang kita tandai gitu ya. Orang ini mesti berulah. Jadi pada saat dia berulah, rangsangan datang, kita siap-siap. Marah enggak ya? Marah dikit atau marah banget ya gitu ya. Nah ini di sini kita menjadi diuji ya. Apakah kita menang atau kalah menghadapi hal ini? Ya. Dan yang ketiga, kita juga berjuang untuk hidup kekal. Sebagai tujuan akhir kehidupan kita, langit dan bumi yang baru. Tolong ditayangkan lagi. Jadi di dalam pertandingan iman ini, kita selalu, selalu ada dua hal, namanya bertanding. Kalau enggak menang ya kalah. Ya. Kita pilih yang mana? Kita milih menang ya, pasti enggak ada yang pilih kalah. Tapi musuhnya berat enggak? Berat. Berarti gimana? Enggak apa-apa wis kalah gitu ya, enggak ya? Ya, jangan sampai kita berpikir wis enggak apa-apa hari ini saya kalah, besok saya menang. Ya, besok pagi gitu lagi. Enggak apa-apa hari ini kalah, besok menang ya. Kalau kita terus-terusan begitu, kesempatan itu belum tentu ada. Jangan-jangan hari ini kita sudah kalah, besok waktunya habis ya. Lonceng kematian sudah datang, wah nggak jadi. Ya, makanya setiap hari kita harus cek. Hari ini saya kira-kira menang atau kalah ya. Mulai bangun tidur, saya ini menang atau kalah ya. Bangun tidur lihat apa, marah atau enggak ya. Semangat atau enggak. Kita bisa mengalahkan diri kita atau enggak. Kita harus cek. Ya, di dalam setiap sharing firman saya selalu mengingatkan. Setiap kita malam mau tidur, kita harus pikirkan sepanjang hari ini apa yang sudah kita lakukan. Apa yang terjadi. Kira-kira kita ini menang atau kalah hari ini. Kalau kita hari ini menang, puji Tuhan kita bisa melewati hari ini. Kalau kita hari ini kalah, kita berdoa, ampuni Bapa, besok aku mau menang. Gitu ya. Sehingga hari ini bisa dilewati itu maksudnya hari ini bisa dilewati dengan kemenangan ya. Jangan dilewati kalah terus gitu ya. Harinya selalu lewat karena matahari selalu tenggelam. Tapi kita mau hari ini bisa dilewati untuk kita menang. Dan Wahyu 3 ayat 21 ini adalah hadiah bagi para pemenang. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nah, jadi kalau kita ingin duduk bersama-sama dengan Yesus di surga, berarti kita harus menang wajib ini. Ya, karena ini adalah hadiah bagi pemenang. Ya. Oke, next slide. Bagaimana kiatnya atau jurus menjadi pemenang ya. Kalau tadi kan kita dibilang kita harus menjadi pemenang, kita harus menang, kita harus mengalahkan musuh. Nah, apa kiatnya untuk kita bisa menjadi pemenang? Nah, mungkin ini juga berlaku ya untuk pertandingan-pertandingan di dunia ini, termasuk pertandingan olahraga ya yang banyak menjadikan inspirasi untuk kita menjadi pemenang ya. Yang pertama, untuk menjadi pemenang, kita harus memahami aturan main secara tepat. Ya. Kalau nggak ngerti aturan mainnya, gimana kita mau menang? Dulu Bapak dan Ibu saya mikir, kalau sepak bola, pokoknya gol itu adalah bola masuk di gawang. Ternyata enggak Bapak dan Ibu. Tiba saya lihat itu, wah ya menang. Ternyata enggak, ada offset. Ya, jadi jangan sampai kita offset juga gitu ya. Jadi kalau kita mau menjadi pemenang, kita harus paham aturan mainnya, rules of the game. Dan untuk itu kita perlu belajar. Kita harus belajar dan belajar supaya kita jangan salah aturan mainnya. Gitu ya. Jangan seperti saya tadi, pokoknya bola masuk gawang ya gol. Ternyata enggak, salah ya. Nah,
untuk menjadi pemenang, kita harus berlatih secara serius melalui berbagai pertandingan. Ya. Kalau nggak pernah berlatih, gimana mau menang? Ya. Nggak pernah berlatih, tiba-tiba ikut pertandingan besar, misalnya pekan olahraga Kota Malang. Nggak pernah latihan, ya kemeng semua ya. Kalau ceritanya si Jit yang menang itu, tiada hari dia tanpa renang. Harus renang terus, karena sehari aja nggak renang, itu kecepatan renang dia berkurang. Ya. Jadi sama juga dengan kita. Kalau kita ingin menjadi pemenang, ayo kita berlatih serius melalui berbagai pertandingan. Dan setiap pertandingan kita harus semangat, aku harus menang. Yes, ada lagi masalah, ayo gimana aku menghadapi masalah? Harus menang. Ya. Selanjutnya, kita harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Ya, kalau seorang juara tidak disiplin, ya, disiplin apa aja? Disiplin makan misalnya. Makannya sudah harus diatur gitu ya. Enggak semua dimakan. Kegendutan ya nggak bisa jadi juara lari gitu ya. Harus disiplin. Istirahat juga harus disiplin. Latihan harus disiplin, belajar harus disiplin. Sama juga dengan kita sebagai orang Kristen yang ingin menjadi pemenang dalam pertandingan iman. Kita juga harus disiplin. Disiplin apa? Disiplin doa. Sempatkan setiap hari kita berdoa. Disiplin membaca dan mendengarkan firman. Disiplin untuk kita mendisiplin diri sendiri. Kita menjaga kondisi tubuh kita. Supaya kita tetap apa? Tetap sehat. Untuk apa sehat? Supaya kita bisa berkarya bagi Tuhan. Ya, bukan sehat supaya saya bisa jalan-jalan, enggak. Ya, kita harus punya kedisiplinan yang tinggi dalam apapun. Kiat menjadi pemenang selanjutnya, kita tidak membawa beban yang merintangi. Ya, pernah kita lihat ada pengikut pertandingan yang masih membawa minumnya misalnya. Khawatir nanti pertandingan lari. Kalau saya haus gimana gitu ya, bawa minum gitu ya. Nggak pernah pasti ya. Atau kalau saya lapar bawa snack gitu. Pasti nggak pernah. Lepas semua beban. Sama juga dengan kita sebagai orang Kristen. Jangan membawa beban yang merintangi. Apa beban yang merintangi kita? Ya, dosa, kebencian, ya, sakit hati, yang gandoli ya. Apa? Keinginan-keinginan dunia ya. Kemewahan, kekayaan, jabatan, itu semua beban yang merintangi. Ayo kita lepas. Nah terus kalau dilepas berarti gimana? Saya nggak punya apa-apa gitu. Saya nggak makan apa-apa gitu. Enggak ya. Semua ada waktunya, ada saatnya. Semua yang kita bawa, yang perlu kita bawa untuk sampai di kekekalan adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada hal-hal di dunia ini yang bisa kita bawa. Gitu ya. Jadi makanya kita tidak perlu bingung dengan apa yang perlu kita perjuangkan di dunia ini. Banyak kita berjuang mati-matian, kita berjuang keras untuk harta, untuk kekayaan yang tidak kita bawa. Kadang-kadang ini menjadi satu kekonyolan. Kita sikut sana, sikut sini untuk kita bisa menjadi pejabat. Terus nggak dibawa. Ya, tapi apa yang kita bawa? Perbuatan baik kita yang mengiringi sampai di kekekalan kita. Hal-hal yang menyenangkan hati Bapa. Kiat untuk menjadi pemenang selanjutnya adalah fokus pada tujuan kemenangan. Ya, harus fokus. Ya, kalau seorang pelari tujuannya finishnya di sana, ya ke sana. Jangan nanti ada temannya yang sweet noleh dulu ya. Nggak menang itu ya. Apa pertandingan renang, tahu finishnya di sana ya. Ada temannya yang manggil, bawa namanya, terus kita tertarik. Siapa ya temanku itu ya yang muji-muji aku gitu ya. Itu penggemarku itu ya. Nggak menang, apalagi sepak bola ya, banyak itu selalu bawa spanduk ya. Ya, siapa aja itu namanya saya enggak hafal itu ya. Pasti mereka udah mengabaikan semua, fokus pada kemenangan ya. Sehingga kita perlu menolak tawaran-tawaran yang melenceng. Ya. Banyak hal tawaran yang melenceng. Ya. Tapi kita, ya wis lah enggak apa-apa kali ini. Ya berarti hari ini kita sudah kalah. Itu ya. Kadang-kadang ini kalau di kantor nih sering ya. Udah waktunya jam kerja, sik. Kita jagong dulu, cerita dulu setengah jam.
Mau enggak ya? Enggak apa-apa wis setengah jam. Ya, kalau kita konsisten tambah pulangnya mundur setengah jam. Ya, itu kita konsisten. Kalau enggak apa-apa wis. Hari ini ngefur setengah jam ngobrol. Besok pagi ngefur lagi. Tiap hari ngefur. Katanya bosnya, lah saya ini bayar orang ngobrol. Ya. Jadi jangan kaget kalau bos itu banyak yang marah gitu ya. Di sini banyak bos atau enggak ya? Ya, bos banyak marah gitu ya. Katanya kalau enggak banyak marah itu bukan bos gitu ya. Jadi kalau mau jadi bos, kita juga harus jaga hati. Karena pasti menghadapi orang yang harus jadi sasaran marah kita ya. Nah, kiat untuk menjadi pemenang, kita harus belajar dari kesalahan dan terus belajar untuk menjadi lebih baik. Ya. Jangan pernah kita itu ingin menjadi pemenang, tapi kalau salah kita sudah melupakan. Ya, memang ada ayat, aku melupakan apa yang di belakangku, ya, berlari-lari kepada tujuan di depan. Bukan berarti kita terus lupa, tetapi kita jangan terbeban dengan hal kesalahan kita di belakang. Tapi kita evaluasi. Oh, ini aku salahnya itu di sini. Ayo, aku harus berubah. Kalau kemarin aku salah di titik ini, jangan besok salah di tempat yang sama. Karena tupai pun tidak jatuh 2 kali di tempat yang sama. Jadi jangan sampai kita salah atau kita juga jatuh di tempat yang sama. Hari ini, aduh omongan saya udah menyakiti orang. Aduh Tuhan, hari ini saya salah menyakiti orang. Besok, gitu lagi. Lusa, ya gitu lagi. Ya itu berarti kita nggak menang, kalah, dan kalah. Tapi kita mau untuk kita menjadi pemenang. Oke, next slide. Ya, ini pemenang iman ya. Setiap orang pengikut Kristus atau seorang Kristen wajib mengikuti pertandingan iman sepanjang hidupnya. Jadi kita tidak bisa melarikan diri dari pertandingan iman. Kalau kita melarikan diri sama dengan kita kalah. Ya. Kita tidak ikut pertandingan itu kalah. Coba kalau kita udah daftar ikut pertandingan bulu tangkis gitu ya, kita tidak datang. Tidak mungkin kita, oh ini dulu juara tahun lalu. Tidak ada ya, pasti kalah. Ya. Dan ini bukan hanya bagi jemaat, bagi pelayan, tapi juga bagi pendeta. Karena kita semua ini sama. Kita itu semua hamba ya. Kita semua ini murid. Jadi kita semua ini wajib mengikuti pertandingan iman sepanjang hidupnya. Nah, pertandingan itu apa aja sih? Bukan hanya kalau kita mikir, wah pertandingan iman ini pasti yang heboh-heboh. Mungkin saya diajak teman untuk selingkuh misalnya. Wah itu ya pertandingan iman, tapi berat. Tapi ternyata ada hal-hal yang sederhana, yang kita setiap hari harus berjuang. Contohnya ya, diet. Ya, diet. Diet ya, bukan dieten ya. Kalau bahasa Belanda dieten itu dimakan itu ya. Tapi ini diet. Ya, kita diet karena, ya mungkin contohnya saya ya. Saya ini ada tekanan darah tinggi. Kalau ada di rumah misalnya KFC gitu ya. Kira-kira kita gimana ya? Makan enggak ya? Sedikit enggak ya? Banyak atau enggak ya? Nah ini merupakan satu ujian. Kalau kita sadar tubuhku ini milik Tuhan. Ayo. Ya bolehlah ngicip sedikit aja ya. Jangan satu yang besar lagi. Apalagi kok masih lapar ya, nambah lagi. Nah ini adalah satu pertandingan yang kita harus menangkan. Ini melawan diri kita sendiri gitu ya. Diet ya. Kalau kita ingin, ayo tubuhku kepingin langsing misalnya. Untuk apa langsing? Supaya enggak banyak penyakit gitu ya. Nah ayo kita konsisten dengan diet kita. Walaupun itu kadang sakit, kita harus menang. Hal-hal lain yang terkait dengan adiksi. Ya, adiksi itu ketergantungan ya. Ketergantungan misalnya. Kalau kita ini hari Minggu enggak pergi jalan-jalan, ini rasanya ada yang hilang ya. Tiba-tiba hari Minggu ini ada tugas, aduh di gereja ini ada rapat atau ada apa yang membuat saya tidak bisa pergi. Nah, mana yang kita putuskan? Kita pilih yang mana? Ya, pilihan ada di tangan kita, karena kita mempunyai kehendak bebas. Aku mau pergi atau aku enggak? Ya. Ada adiksi lain yang mungkin di kita sudah enggak terlalu banyak.
yaitu tentang rokok. Rokok ini adalah adiksi yang membuat kita terikat ya. Setiap hari kita akan dihadapkan pada pilihan. Kita selalu ada yang ngiming-ngimingi. Wah enak ya rokok. Kalau habis makan nggak ngerokok ada yang kurang ya. Tapi ayo kita pikirkan. Ada yang tanya mungkin ya, apakah rokok ini dosa kalau kita rokok? Satu kali rokok itu apa dosa kita? Ini bukan urusan dosa atau enggak dosa. Bermanfaat enggak bagi tubuh kita? Tuhan bilang kita harus menjaga tubuh kita karena tubuh kita rumah Tuhan. Ya. Jadi kalau hal yang tidak perlu kita lakukan. Dan yang menurut saya yang menjadi dosa adalah ketergantungan. Ikatan kita dengan barang-barang itu. Dengan makanan-makanan itu yang membuat kita edik. Sehingga kita seolah-olah lebih tergantung kepada halal itu daripada kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita berdosa. Termasuk juga barang-barang branded. Kalau saya nggak pakai barang branded itu rasanya kayak kurang pede. Nah ini yang salah itu bukan barang brandednya ya. Tapi ketergantungan kita, sikap hati kita itu yang salah. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya uang banyak, ada yang ngasih barang branded ya nggak apa-apa kita pakai, nggak salah. Tapi kalau kita merasa kurang karena kita tidak memakai barang branded, ini yang menjadi salah. Karena sikap hati kita ini sudah melenceng ya. Kalau dulu anak-anak kecil, sering kalau hari Sabtu, itu mereka selalu mintanya ke time zone. Setiap Sabtu pasti ke time zone. Saya pikir ini benar-benar nggak benar gitu ya. Sampai saya bilang ke anak-anak, kamu jangan kesetanan time zone gitu ya. Kesetanan time zone. Jadi kayak itu semacam setan yang mendorong. Sehingga kalau nggak pergi ke sana, mereka itu udah nggak enak hati gitu. Udah marah-marah lah apa. Nah ini yang harus kita hilangkan ya. Jadi ayo kita menghilangkan semua ketergantungan pada apapun juga. Satu ketergantungan yang tidak boleh hilang. Hanya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak boleh hilang ya. Nah, pertandingan iman ini banyak jenisnya ya. Jadi kalau di pekerjaan, seringkali kita dihadapkan pada pertandingan-pertandingan yang kita sulit. Kalau kita nolak, ada dampaknya. Kalau kita tidak nolak, ya salah. Ini gimana? Di sini kita perlu belajar. Kita perlu berjuang ya. Salah satu contoh ya, pernah di pekerjaan saya sebelumnya, kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan ya, yang mengundang baik DPRD, kemudian orang-orang dari UPD ya, pegawai negeri untuk dilatih. Suatu saat pernah di satu program yang baru, kita udah kirim undangan bahwa kita akan ada pelatihan di suatu kota selama 2 hari. Semua ditanggung oleh kita. Salah satu pimpinan itu telepon saya. Bu, saya boleh minta tolong nih Bu. Tak tolong apa Pak? Boleh enggak saya dibuatin surat untuk 3 hari? 1 harinya itu di hotel kami bayar sendiri kok. Nanti kami bawa kok banner sendiri untuk 3 hari. Saya bingung juga Bapak dan Ibu. Saya mau jawab apa? Saya bilang enggak boleh, resiko. 1 rombongan enggak datang semua. Lah kalau 1 rombongan enggak datang semua, kita sudah pesan segalanya. Ini kan juga menjadi nilai buruk ya bagi kita pelaksana program. Kalau saya iyakan, ini pasti bukan 1 kali. Ya, dosa itu gitu. Bukan hanya 1 kali. Begitu kita buka celah 1 kali, pasti ada yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya bingung. Saya doa, aduh Tuhan, ini saya harus jawab apa gitu ya. Repot gitu ya. Akhirnya ya Tuhan beri hikmat gitu ya. Akhirnya saya jawab gini. Bapak mohon maaf. Karena di sini saya ini bukan pimpinan tertinggi di sini. Mungkin di Jawa Timur saya yang pegang. Saya punya pimpinan di Jakarta. Di mana setiap minggu kita ada weekly report. Jadi laporan kegiatan kita harian dicek. Dan mereka tidak segan-segan juga telepon ke hotel, ke pemerintah daerah, kemanapun untuk ngecek apakah kegiatan kita ini dilaksanakan sesuai atau enggak. Jadi Bapak, saya mohon maaf sekali supaya Bapak tidak kena masalah dan saya juga tidak kena masalah. Maka dengan
segala hormat saya tidak bisa mengeluarkan surat yang lebih dari waktu yang ditentukan. Nah, sejak saat itu Bapak dan Ibu, dia tidak pernah lagi sekalipun meminta surat itu. Dan puji Tuhannya, acara itu semua juga datang satu rombongan gitu ya. Ya, saya nggak tahu apakah mereka buat yang lain, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kita tidak melakukan yang tidak bisa. Kadang-kadang memang kita sulit. Tapi jangan khawatir, kita selalu punya cara. Tuhan akan beri hikmat kepada kita kalau kita mencari. Kalau kita tanya Tuhan, ya opo ini, aku enggak tahu gimana. Tuhan pasti beri hikmat, jangan khawatir. Allah kita adalah Allah yang tidak membiarkan kita dipermalukan. Tidak akan membiarkan anak-anaknya dipermalukan. Selalu ada cara, dia selalu bekerja tepat pada saatnya. Dan kadang-kadang kalau saya mikir, iya ya kok bisa ya kita punya pikiran sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Kadang secara logika kita nggak mungkin. Tapi jangan khawatir, Allah kita Allah yang hebat. Dia pasti bisa memberikan jalan keluar pada saat yang tepat. Ya, kalau di jalan raya Bapak dan Ibu, pertandingannya ini banyak. Ya, banyak pertandingan di jalan raya, enggak usah dijelaskan, sudah tahu semua di jalan raya. Mulai keluar rumah pakai helm aja ini udah pertandingan, pakai enggak ya? Taat enggak ya? Ya. Kalau di jalan ya musuhnya banyak ya. Orang-orang yang selewat sana, selewat sini gitu ya. Lampu merah, oh masih kuning. Kuning harusnya kuning itu apa? Siap-siap berhenti, berhati-hati. Kalau kita enggak, kuning siap-siap langgar, gaspol gitu ya. Padahal lo KCE paling cuma berapa menit ya. Enggak sampai menit kali ya, detik. Tapi kita selalu enggak mau kalah. Kita enggak ikhlas orang lain duluan. Kita enggak ikhlas memberi jalan. Kok enak? Ini kan jalanku. Ya, berani karena benar. Kiri ya kiri, walaupun ada orang masuk jalan kanan tetap kiri. Ya, itu kita sudah kalah Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau di rumah tangga jangan khawatir. Selalu ada ya, hal-hal yang membuat kita masuk di dalam pertandingan-pertandingan. Ya, marah atau menahan diri, melakukan atau kita lebih baik bermalas-malasan. Hari ini saya mau melakukan pekerjaan pembersihan rumah atau ini drakornya ini eman nih. Seri ini lagi seru-seru ya. Memang gitu Bapak dan Ibu Saudara ya. Kalau sinetron tuh mutusnya pas seru, enggak mungkin pas enggak seru. Pas seru-serunya sehingga kita boyo besok. Nah itu diputus. Nah sehingga kalau jamnya kita enggak lihat, ada sesuatu yang terganggu. Apa salah kita nonton sinetron, drakor dan sebagainya? Enggak salah, nontonnya enggak salah. Ketergantungannya itu yang salah. Sehingga kita merasa ada yang hilang kalau kita tidak lakukan. Ya jadi itulah banyak hal ya. Apalagi di pelayanan gereja. Wah jangan khawatir ini lebih banyak. Ya yang aktivis-aktivis ini pasti sudah merasakan banyak ini ya. Nah, bagaimana kita menyikapi? Kita tetap ambil bagian atau kita masa bodoh? Biarin aja wis, yang lain aja dah. Ya. Kalau kita masa bodoh ya kita kalah. Waduh, pelayanan ketemu orang itu wis mending gak usah. Kalah kita ya. Tapi gak apa-apa, dia juga saudaraku. Aku mau merangkul. Aku mau mengasihi, aku tetap mau melayani karena kita ingin menjadi pemenang, ya. Yang kedua, setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi pemenang, ya. Di khotbah Pak Artono di ibadah kedua pernah disampaikan ya, bahwa kita manusia ini adalah pemenang dari sekian banyak sperma dan yang satu yang membuai ovum menjadi kita. Nah, jadi kita ini adalah sebetulnya adalah orang yang unggul, yang punya potensi menjadi pemenang. Potensi ya. Jadi belum pemenang, harus dibuktikan dulu. Ikut pertandingan menang baru menang. Kalau ini potensinya sudah ada, sehingga kita jangan takut gitu ya. Karena sebenarnya kita ini punya potensi untuk menang. Nah, firman Allah ini adalah rules of the game untuk pertandingan iman. Rambu-rambu ya, rambu-rambu. Jangan ini, jangan itu. Jadi jangan sampai kita merasa, aduh kok wakil temen saya aturannya untuk jadi Kristen ini ya. Sebenarnya ini bukan aturan yang memberatkan kita, tapi yang membuat kita selamat sampai di kekekalan.
Kalau kita merasa peraturan lalu lintas ini membebani kita, itu salah. Harus pakai helm, harus punya SIM, dilarang melanggar jalur lurus. Nah, apakah ini berarti membebani kita? Enggak Bapak dan Ibu, tujuannya semua baik. Untuk keselamatan kita, untuk keteraturan kita. Demikian juga banyak firman Allah yang memberikan rambu-rambu. Itu adalah untuk kebaikan kita. Dan kalau kita sudah melangkah lebih, bukan hanya kita mengikuti aturan-aturan, tapi batiniah kita yang harus lebih diasah untuk kita mempertanyakan. Apakah yang saya lakukan ini berkenan kepada Allah Bapa di surga? Menyenangkan hatinya atau enggak? Ya, jadi saya itu dulu sebelum ketemu Pak Yulianto ini, saya itu kalau berdoa, meminta ya, zaman dulu kan mintanya banyak gitu ya. Meminta Tuhan memberikan teman hidup itu adalah, kalau banyak orang bilang, saya pengen dapat teman hidup yang takut Tuhan. Kalau saya doanya enggak, Bapak saya pengen teman hidup yang cinta Tuhan. Karena saya yakin, kalau cinta Tuhan, dia pasti akan taat kepada Tuhan. Kalau hanya takut, berarti jangan-jangan ini takut karena nanti kalau enggak ikut kebenaran firman, enggak, nanti masuk neraka. Ya, saya takut melanggar lalu lintas karena ada polisi. Ya, kayak cerita guyonan itu ya. Lampu lalu lintas enggak lihat. Lampu lalu lintas saya lihat, Bapak di situ saya enggak lihatnya. Kita enggak mau demikian. Kita mau bahwa kita melakukan apa-apa karena kita cinta Tuhan. Bukan kita takut. Kita enggak takut, tapi kita cinta. Dengan cinta itu kita akan menghargai, kita akan mengapresiasi, kita akan menaruh hormat yang setinggi-tingginya. Karena kita mencintai. Sama dan Bapak dan Ibu, kalau kita mencintai seseorang, apa kita takut sama dia? Kalau kita cinta, kita enggak takut. Ya, seorang anak gitu, kalau dia cinta orang tuanya, dia enggak takut sama orang tuanya. Dia mau melakukan hal yang salah, dia pasti pikir, kalau aku cinta orang tuaku, aku enggak mau melakukan ini karena apa? Nanti orang tuaku sedih. Jangan cuma gini, wis aku takut ini nanti makan permen kalau orang tuaku tahu. Bahaya dimarahi. Jadi orang tuanya enggak ada, ayo kita makan permen mumpung orang tuaku enggak ada. Ya, di dunia kerja sering kayak gitu ya. Ayo pompong bosik gak ono, ayo melaku-melaku. Ya, ayo jalan-jalan gitu ya. Enggak, kita mau ada atau tidak ada, kita tetap melakukan dengan benar. Kemudian selanjutnya, kehidupan Yesus Kristus adalah teladan untuk menang dalam pertandingan iman. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi teladan menang dalam pertandingan iman selama di bumi. Kita mengingat bagaimana tentang pencobaan di gurun. Pencobaan di gurun. Yang pertama apa? Pencobaan di gurun. Tuhan Yesus dicobai apa yang pertama? Batu suruh mengubah menjadi roti. Ya, itu saat lapar setelah berpuasa ya. Ya memang si iblis ini pintar ya. Kalau mencobai itu ya pas lapar gitu ya. Bukan pas kenyang ya enggak mungkin gitu ya. Pas lapar ya. Nah diminta batu itu dirubah aja menjadi roti. Nah, bagaimana kalau kita dihadapkan dengan hal-hal seperti ini? Apakah kita masih ingin menunjukkan otoritas kita? Ya, kalau Tuhan Yesus sebenarnya mengubah batu menjadi roti pasti bisa gitu ya. Tapi dia tidak menunjukkan otoritasnya. Dia tidak mau memakai jalan pintas. Dia tidak mau sombong gitu ya. Tapi dia bilang bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman. Nah, ini juga menjadi teladan bagi kita ya. Jangan sampai kita ini dalam kondisi-kondisi tertentu, kita sering, apalagi yang punya otoritas itu ya. Gak ngerti ya siapa ini aku ini gitu ya. Nah, itu secara tidak sadar kita sudah masuk di dalam satu pertandingan yang kita kalah sebenarnya. Walaupun mungkin dalam kasus itu kita menang. Ya, sering kalau dalam ngurus-ngurus apa-apa gitu ya, kita dipersulit, ya bukan dipersulit mungkin, kita harus antri dan sebagainya lama. Kadang-kadang keluar juga gitu pikiran gitu ya. Coba aja ya, tak kasih tahu ya, kalau saya itu kenal sama pimpinannya, pasti dia takut. Nah, tapi ini sebenarnya enggak baik gitu ya.
nggak baik, nggak tepat gitu ya. Nggak tepat, melenceng gitu ya. Karena kita menggunakan kesombongan kita gitu ya. Mungkin kalau anak-anak kecil itu sering gitu. Kalau ceritanya anak-anak saya itu dulu kalau SD bertengkar kakaknya datang gitu ya. Hei, anak kelas piro kamu? Wah, itu menunjukkan otoritasnya gitu ya. Jangan berani-berani sama anak saya, ini ada saya. Nah itu juga nggak benar gitu ya. Kemudian apa pencobaan selanjutnya ya? Yang diminta untuk menjatuhkan diri dari hubungan gitu ya. Oh, kan nanti malaikat-malaikat yang akan menolong gitu ya. Tidak mungkin jatuh gitu ya. Nah, ini juga menjadi bagian dari ujian. Kita seringkali dihadapkan pada hal-hal seperti itu. Sehingga kita seolah-olah itu mencobai Tuhan gitu ya. Ya, kita makan ini sudah kita doakan ini, kita kuduskan makanan ini. Tapi kita nggak pikir-pikir ini kandungannya apa kita makan. Itu sama dengan kita mencobai. Ya, jangan salah. Jangan mencobai Tuhan. Kemudian pencobaan yang ketiga kan, bagaimana iblis menunjukkan semua kemewahan dunia. Semua ini akan kuberikan kepadamu asal menyembah aku, katanya iblis. Nah ini juga menjadi satu ujian bagi kita. Bagaimana kita menyikapi kemewahan dunia. Apakah dengan kemewahan dunia ini kita tunduk, kita takluk, ataukah kita bisa menolak ya. Kemudian selanjutnya, untuk menjadi pemenang iman itu kita tidak perlu khawatir. Karena kita ada Roh Kudus yang telah dicurahkan. Untuk menolong dan memandu kita menjadi pemenang. Ya, tapi kita jangan menyerahkan kepada Roh Kudus. Roh Kudus aku serahkan kepadamu. Tolong supaya menjadi pemenang ya. Bukan begitu. Tapi Roh Kudus akan memimpin kita. Ini loh langkahnya. Untuk kamu jadi pemenang. Ikut enggak kita? Ya, kadang-kadang kita sering dihadapkan pada permasalahan yang membuat kita itu ingat bahwa ada pelajaran berharga yang diberikan. Mungkin kadang-kadang kita dalam satu komunitas atau dalam hubungan antar teman, antar suami istri, kita kadang banyak hal yang kita merasa, jangan-jangan ini temanku ini sayang nggak sih sama aku, pacarku ini sayang nggak sih sama aku. Suamiku, istriku, anakku ini sebetulnya sayang nggak sih sama aku? Kok dia melakukan A, B, C, D, E? Kita sering bertanya di situ. Dan kadang-kadang kita juga merasa kayak sedih hati gitu ya. Aduh, ternyata dia nggak seperti yang aku harapkan gitu ya. Tetapi di situ Roh Kudus berkata kepada kita, dalam kondisi itu kita harus sadar bahwa tidak ada yang mengasihi kita, mencintai kita dengan sempurna. Kecuali Tuhan Yesus, kecuali Bapa di surga. Hanya dialah yang mengasihi kita, mencintai kita dengan sempurna. Jadi kalau ada orang-orang di dekat kita yang membuat kita sakit hati, membuat kita merasa, wah kita tidak dicintai. Orang tua mungkin merasa, anakku tidak sayang dengan aku. Atau kita yang merasa, orang tuaku kurang sayang kepada aku. Kita tidak usah terlalu larut di situ. Karena kita tahu bahwa ada satu pribadi yang paling mengasihi kita. Yang mencintai kita dengan sempurna tanpa pamrih. Kalau manusia, kadang-kadang cintanya banyak pamrihnya. Ya kamu tak cintai kan kamu baik, kan kamu bisa memberikan manfaat, bisa menolong aku gitu ya. Tapi kalau Bapa di surga, tanpa pamrih. Untuk itu kita harus sadar ya, bahwa kalau ada ujian yang membuat kita merasa sakit, kok ada orang-orang yang tidak mencintai aku. Kita lepas, biarlah walaupun dia tidak mencintai aku tetap mencintai. Karena apa? Tuhan yang sudah mencintai aku tanpa pamrih. Yang selanjutnya, pemenang iman akan duduk bersama Tuhan Yesus di kerajaannya ya. Ini hadiahnya. Jadi jangan khawatir, kita berjuang di sini mengikuti semua pertandingan dan kita berusaha keras supaya kita menang. Karena suatu saat nanti kita akan menerima mahkota, yaitu kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Next slide yang terakhir. Di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 ya. Ayat ini sudah sering kita lihat, kita baca. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, ayat ini sering kita lihat pada berita-berita kematian atau di makam gitu ya, bahwa mengakhiri pertandingan yang baik. Kita semua menang, kita mau mengakhiri pertandingan yang baik, kita mau mencapai garis akhir dan memelihara iman, karena kita tahu bahwa mahkota kebenaran telah tersedia bagi kita. Next slide. Mari, next slide. Kita berjuang sampai akhir untuk memenangkan pertandingan iman. Ayo kita katakan bersama, aku siap berjuang untuk menang. Kita mau berjuang? Siap? Kelihatannya kok kurang siap. Ayo kita katakan bersama, aku siap berjuang untuk menang. 2, 3. Aku siap berjuang untuk menang. Dan kita adalah pemenangnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam hati kita. Bahwa di setiap kehidupan kita, kita harus menang menghadapi setiap pertandingan kita. Saya mohon dengan hormat tim musik, singer, dan WL bisa maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu pujian kita kepada Tuhan. Hanya satu kerinduanku. Ya. Biarlah kerinduan kita benar-benar hanya satu, yaitu kita menjadi sempurna seperti Bapa. Kita berjuang di dalam setiap pertandingan supaya kita bisa mengakhiri dengan kemenangan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Ayo kita berjuang. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, hanya satu kerinduanku, sempurna. Mohon dengan hormat perkenan Bapak Yongki untuk bisa membawa kita dalam doa. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Berkenan di hadapan Bapa. berkenan Berkenan di di hadapan hadapan Mari kita berdoa. Sungguh kami adalah orang-orang yang beruntung berada di tempat ini, Bapa di surga, karena kami mendapatkan suatu mutiara
yang Tuhan sudah sampaikan ketika mutiara itu hilang. Kami terus mencari, satu pun kami cari untuk mendapatkannya. Bapa, sekarang kami mendapatkan mutiara itu ketika Engkau sendiri yang telah menjadi teladan melalui Tuhan Yesus Kristus. Engkau berjuang demikian rupa sampai tetes darahmu tercurah di kayu salib dan tubuhmu terpecah. Hanya adalah satu yang kami teladani, bahwa Engkau taat kepada Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, Engkau terus menasehati kami, Engkau terus memberikan kepada kami untuk kami terus berjuang dalam pertandingan iman. Pertandingan betapapun sulit, betapapun mungkin itu tidak dapat diterima secara akal manusia, tapi kami terus didorong adalah yang taat kepada Bapa di surga. Itulah yang kami dapatkan, Tuhan. Ketika kami melenceng, Tuhan memberikan kepada kami terus untuk kami terus berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami juga menteladani Rasul Paulus ketika dia juga mengakhiri pertandingan yang baik, pertandingan iman yang baik, memelihara iman, sampai pada akhirnya dia mendapatkan mahkota kehidupan yang kami semua rindukan untuk kami juga mendapatkan mahkota kehidupan sebagai juara yang sejati di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa bahwa kami boleh ada di dalam pertandingan iman setiap hari, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan itu, kemenangan demi kemenangan, dan terus kami akan menang sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, menjadi rema di dalam hidup kami masing-masing. Bapa, kami terima dengan ucapan syukur. Biarlah firman ini kami tanamkan di dalam hati dan pikiran, roh dan jiwa kami, sehingga kami dapat melakukannya dan tidak menjadi lemah, tidak menjadi lelah setiap hari, dan kami boleh ada di dalam kemenangan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Bapa, dan kami terima dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyimak untuk warta gereja. Pengumuman. House of Truth Banyuwangi diadakan setiap Kamis pukul 6 sore melalui Zoom, dilayani oleh Pendeta David S. Chandra. Mari bersekutu bersama di acara doa malam, diadakan setiap Rabu pukul 6 sore bertempat di gereja. Komsel keluarga diadakan pada hari Kamis pukul 6 sore, diadakan di rumah jemaat. Info melalui Saudara Christian. Sekolah minggu diadakan setiap minggu pukul 8 pagi bertempat di gereja.
melalui Zoom Pusat, diadakan setiap minggu, pukul 3 sore. Gereja menyediakan perpustakaan. Peminjaman bisa menghubungi Saudari Juli. Mari ikuti terus program Pusat GSKI yang diadakan melalui YouTube di Truth ID. Persembahan bisa ditransfer ke rekening BCA atau melalui kotak persembahan yang disediakan di belakang. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, untuk beberapa tambahan pengumuman, minggu depan tanggal 27 Juli kita akan dilayani oleh Bapak Hendri Wahyudi, beliau gembala dari GSKI Rehoboth Banjarmasin ya. 2 kali, pada pertama jam 8 pagi maupun yang nanti yang sore jam setengah 5, jadi 2 kali akan kita dilayani oleh Bapak Pendeta Hendri Wahyudi. Saya mengundang untuk Bapak Ibu bisa hadir datang. Kemudian untuk yang ibadah pertamanya nanti juga ada sekolah minggu ya, jadi Bapak Ibu bisa mengajak yang mempunyai anak usia sekolah. Dan untuk kegiatan tengah minggu kita, doa malam tanggal Rabu 23 Juli tetap berjalan seperti biasa jam 6 sore. Saya juga mengundang Bapak Ibu untuk bisa ikut datang, hadir. Dan untuk jangan lupa saya juga mengundang untuk nanti sore Bapak Ibu ibadah jam setengah 5 sore ya. Kita akan dilayani oleh Ibu PDP Eko Wulandari. Jadi Bapak Ibu yang mau hadir kembali bisa ikut serta ya jam setengah 5 sore onsite di tempat ini. Bapak Ibu itu aja yang bisa saya tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mungkin tahun ini kita akan laksanakan baptisan ya. Nanti Bapak yang belum baptis bisa mendaftar. Kita siapkan dulu untuk pelajaran Alkitabnya ya, panduannya itu saja. Kemudian ada lagi yang saya lupa, jangan lupa nanti sore tetap ada ibadah ya, 2 kali ya, sore jam setengah 5 dilayani Ibu Dr. Wulan dari nanti. Ada lagi yang saya lupa? Tidak ada ya? Benar ya, nggak ada ya? Oh nanti Ibu Lili sesama Ibu, ya itu yang belakangnya Bu Lili itu tetangganya ternyata. Nah Ibu itu, itu nanti itu aja. Ternyata bertetanggaan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, mari kita sama-sama berdiri. Mari kita tetap jadi pemenang. Ku hanya ingin mengasihimu. Ku hanya ingin mengasihimu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkanmu. Segala perkara setiap waktu, sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan Tuhan dalam segala
kerinduan kami dimanapun kami berada. Kami tidak mau berstandar ganda. Kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Dalam keadaan apapun, baik di dalam ruangan ini maupun di ruangan-ruangan yang lain Tuhan, kami tetap sama. Kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan pikiran dan kekuatan kami. Tolong kami Tuhan. Kami ada banyak kelemahan, kami ada banyak kesulitan, tapi kami mau belajar Tuhan. Kami mau menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Bukan hanya tertulis di batu nisan kami, tetapi kami Tuhan benar-benar menjadi pemenang. Tidak hanya sekedar kami tidak berpindah iman, tetapi kami tetap, tapi kami memang benar-benar berkeadaan dalam sebagai pemenang bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau jadi pemenang terhadap diri kami sendiri Tuhan. Sebab diri kami sendiri ini adalah musuh yang terkuat, bahkan sulit ditaklukkan. Itu sebabnya Tuhan, Roh Kudus tetap menolong kami, mengingatkan kami, memimpin dan membimbing kami lewat kebenaran-kebenaran yang sudah kami terima. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat ini. Tuhan, biarlah Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, baik kami yang dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa melewati hari-hari hidup kami dengan kesehatan yang prima yang Tuhan berikan, yang akan kami abdikan kepada Bapa di surga untuk kami hidup kudus, berkenan kepada Bapa di surga. Demikian juga yang menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan. Tuhan, Engkau mendampingi mereka di dalam kesulitan-kesulitan ini Tuhan. Biarlah mereka tetap menaruh pengharapan yang penuh hanya kepada Bapa di surga. Demikian juga mereka yang kesulitan menghadapi hubungan, masalah di dalam berhubungan suami istri, anak, orang tua, menantu, bahkan dengan antar saudara, bahkan dengan komunitas. Tuhan tolong kami. Kami mau memenangkan pertandingan ini Tuhan. Di dalam pergesekan lewat hidup bersama Tuhan, kami mau saling mengasah supaya kami sama-sama berkeadaan ditajamkan oleh kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga anak-anak pemuda yang masih sedang berkuliah, bersekolah. Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu, supaya mereka juga belajar sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan yang hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Menjadi pemenang-pemenang, bahkan hidupnya akan diabdikan kepada Engkau dan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang tidak bisa hadir. Tuhan memberkati ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan, termasuk ibadah sore nanti. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk pembicara yang ada di tempat ini, pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Biarlah mereka dengan kuat mewartakan kebenaran Tuhan, mewartakan kebenaran-Mu Tuhan dengan kuat, dengan lantang, mengurapi di dalam belajarnya untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mulai dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan, di langit baru dan bumi yang baru. Mari kita tetap menjadi saksi Tuhan, kita menjadi terang dunia, kita menjadi garam dunia yang dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman. House of Truth Banyuwangi diadakan setiap Kamis pukul 6 sore.
melalui Zoom, dilayani oleh Pendeta David S. Chandra. Mari bersekutu bersama di acara doa malam. Diadakan setiap Rabu, pukul 6 sore, bertempat di gereja. Komsel keluarga, diadakan pada hari Kamis, pukul 6 sore. Diadakan di rumah jemaat. Info melalui Saudara Christian. Sekolah minggu, diadakan setiap minggu, pukul 8 pagi, bertempat di gereja. Melalui Zoom pusat, diadakan setiap minggu, pukul 3 sore. Gereja menyediakan perpustakaan. Peminjaman bisa menghubungi Saudari Juli. Mari ikuti terus program Pusat GSKI yang diadakan melalui YouTube di Truth ID. Persembahan bisa ditransfer ke rekening BCA atau melalui kotak persembahan yang disediakan di belakang. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati.